Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ataupun mata kuliah pada hari ini, insya Allah bisa berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan online. Baik, di sini kami dari kelompok 11 pada mata kuliah studi hadis, yaitu kami akan menjelaskan dari makalah kami yang bertemakan hadis makharij al-sittah dan karya-karyanya. Makalah ini disusun dengan kami, yaitu Muhammad Yon Aziz, diri saya pribadi, dan saudara saya yaitu Raden Rimba Al-Fasya. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi ataupun ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian makharij. Kata makharij isim atau fa'il, yaitu bentuk pelaku dari kata takhrij atau istikhraj dan ikhraj, yang dalam bahasa diartikan menampakkan ataupun mengeluarkan dan menarik. Maksud makharij adalah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Dari Al-Muhdi menyebutkan makharij adalah penyebut periwayatan seperti Al-Bukhari. Misalnya jika suatu hadis makharij Al-Bukhari, berarti hadis tersebut diturunkan Al-Bukhari dalam kitabnya dengan sanadnya. Oleh karena itu, biasanya pada akhir periwayatan suatu hadis disebutkan akhrijaha Al-Bukhari, hadis ditakhrij oleh Al-Bukhari, dan seterusnya. Kata perawi atau ar-rawi dalam bahasa Arab berasal dari kata riwayah, berarti memindahkan dan menukilkan dan menuklikan, atau bisa disebut dengan bahasa Arabnya itu inqala, yakni memindahkan atau menukil suatu berita dari seorang kepada orang lain. Dalam istilah ar-rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan periwayatan hadis dari seorang guru kepada orang lain yang terhimpun ke dalam buku hadis. Dan untuk menyatakan perawi, suatu hadis dinyatakan dengan kata rawahul Bukhari ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebenarnya antara sanad dan para perawi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena sanad hadis pada setiap generasi tabaqat terdiri dari para perawi. Mereka adalah orang-orang yang menerima dan meriwayatkan atau memindahkan hadis dari seorang guru kepada murid-muridnya atau teman-temannya. Kemudian bagi perawi yang menghimpun hadis ke dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi, dan disebut dengan mudawwin atau orang yang menghimpun dan membukukan hadis. Demikian juga ia disebut makharij karena ia yang menerangkan para perawi dalam sanad dan derajat hadis itu ke dalam bukunya. Baik, hadirin sekalian, para teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang kami hormati. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang makharij as-sittah. Yang dimaksud dengan istilah makharij as-sittah itu adalah bahwa matan hadis yang disebutkan dengannya adalah diriwayatkan oleh 6 orang perawi hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian dari nama ataupun tempat kelahirannya, yang pertama yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muqirah bin Barzibah adalah ulama hadis yang sangat masyhur. Kelahiran Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, Hindia, dan Tiongkok. Beliau lebih terkenal dengan nama Bukhari atau putra daerah Bukhari. Beliau dilahirkan setelah selesai sholat Jumat pada tanggal 13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah pada 810 Masehi.
Seorang muhaddisin yang jarang ditandingi ini sangat warok, sedikit makan, banyak membaca Al-Quran baik siang maupun malam, serta gemar berbuat kebajikan kepada murid-muridnya. Kemudian di sini ada karya-karya beliau, yaitu yang pertama itu adalah Jami'us Sahih, yang kedua adalah Qadayas Sahabah wat Tabi'in, yang ketiga yaitu At-Tarikhul Kabir, yang keempat At-Tarikhul Awsat, yang kelima Al-Adabul Munfarid, dan yang keenam yaitu Birrul Walidain. Dan wafat beliau yaitu pada malam Sabtu selesai sholat Isya, tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 Hijriah atau pada 270 Masehi, dan dikebumikan sehabis sholat zuhur Khirtaq, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand. Kemudian dari Imam Muslim. Dari Imam Muslim ini nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy. Beliau dinisbatkan kepada Nisaburi karena beliau adalah putra kelahiran Nisabur pada tahun 204 Hijriah. Nah, dari karya-karya beliau yaitu adalah ada Jami'us Sahih, yang pertama itu Jami'us Sahih, terus Musnadul Kabir, terus Al-Jami'ul Kabir, yang ke empat yaitu Kitabul Ilal wa Kitabu Awhamil Muhaddisin, dan yang kelima itu adalah Kitabul Tamyiz. Dan wafat beliau yaitu pada hari Ahad sore dalam usia 55 tahun. Imam Muslim wafat, jenazahnya dimakamkan pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 25 Rajab 261 Hijriah atau bisa disebut dengan 875 Masehi di Kampung Nasr, Abad, salah satu daerah di luar Naisabur. Kemudian dari presentasi yang telah saya sampaikan tersebut akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Raden Rimba Al-Fasya. Kepadanya dipersilakan. Baik, dilanjut saja dari video yang sebelumnya, yakni pembahasan tentang Mukharij Al-Hadis As-Sittah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Rimba Al-Fasya Masriwilaga dari kelompok 11 dengan nomor urut NIM 210810277. Sebelumnya kita telah membahas tentang Mukharij, apa itu Mukharij, dan sedikit pengertian tentang Mukharij Al-Hadis As-Sittah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang next, yakni karya-karya dan para Mukharij yang lainnya, yakni yang ketiga yaitu Imam Abu Daud, nama lengkap dan tanggal lahirnya. Imam Abu Daud ini mempunyai nama lengkap yakni Sulaiman bin Al-Ashad bin Ishaq Asyajitani. Beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Sijistani atau terletak di antara Iran dan Afghanistan. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Disinilah ia memperoleh pendidikan awalnya. Setelah dewasa, ia melanjutkan pendidikan ke berbagai daerah seperti Hijaz, Irak, Khurasan. Dia pernah bermukim di Basrah, menyusun kitab sunannya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai perawi pengumpulan dan menyusun kitab sunannya, namun ia juga ahli hukum, handal sekaligus kritikus yang baik dan dikenal sebagai Al-Hifz, At-Tamli, Al-Wafir, dan Al-Fam, Al-Saqib, Al-Hadis. Karya-karya Imam Abu Daud ini diantaranya yaitu Al-Marsil. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis mursal atau gugur perawinya. Yang kedua adalah Al-Masail Ibnu Ahmad, Imam Ahmad. Yang ketiga ada An-Nasik wal Manasuk. Yang keempat ada Risalah fi Wasf Kitab Al-Sunan. Yang terakhir Al-Zuhud. Dan banyak lain-lainnya karya-karya yang telah beliau Imam Abu Daud telah terbitkan. Baik, selanjutnya beliau ini wafat pada tahun 275 Hijriah dan atau 889 Masehi di kota yang pernah dia bermukim, yakni di Basrah. Selanjutnya yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini mempunyai negara Mesir sebagai tempat bermimik.
mukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Di kota Nasa, beliau tumbuh melalui masa kanak-kanak. Di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Quran, menerima sebagai disiplin ilmu dari guru-gurunya. Nah, karya-karya dari Imam An-Nasai ini sangatlah banyak. Yang utama adalah Sunanul Kubro, yang akhirnya dikenal dengan nama Sunan An-Nasai. Kitab Sunan ini adalah kitab yang muncul setelah Sohihain, yang paling sedikit hadis doifnya. Nah, Imam An-Nasai ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin tanggal 13 bulan Safar tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di Ramlah. Menurut suatu pendapat, Imam An-Nasai ini meninggal di Mekah, yakni saat beliau mendapatkan percobaan di Damasik, meminta supaya dibawa ke Mekah sampai beliau meninggal, kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Syafa dan Marwah. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Lahir di Qurwain, salah satu kota Iran pada tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau belajar hadis di berbagai kota, di antaranya Irak, Hijaz, Mesir, Syam, dan banyak karyanya dalam tafsir hadis, tarik di antara karyanya yang populer dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Yang Sunan Ibnu Majah ini disusun seperti bab fikih. Jumlah hadisnya sebanyak 4.341 buah hadis dan 3.002 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Al-Ashab Al-Kamsah, dan 1.339 buah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sayangnya Allah telah mengangkat beliau pada bulan Ramadan yang suci itu di tanggal 22 tahun 273 Hijriah. Nah, mungkin materi dari Mukharij As-Sittah itu yang tadi kami bacakan mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya akan pada bulan Ramadan yang suci itu di tanggal 22 tahun 273 Hijriah. Nah, mungkin materi dari Mukharij As-Sittah itu yang tadi kami bacakan mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan yang kami dapat ambil. Yang pertama yakni yang dimaksud dengan Al-Mukharij As-Sittah adalah bahwa materi hadis yang disebutkan dengannya adalah diriwayatkan oleh 6 orang perawi hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu Imam Bukhari dengan nama lengkap Al-Imam Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughairir dan Al-Bukhari. Beliau lahir pada 904 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Yang ketiga yaitu nama lengkap dari Imam Muslim, yakni Abdul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qurasyi. Yang keempat yaitu nama lengkap Abu Daud, ialah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyad bin Ishaq Al-Sajistani. Beliau dinisbatkan tempat kelahirannya yaitu Sijistani, terletak di antara tadi Iran dan Afghanistan. Beliau dilahirkan di kota yaitu Sijistani. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada tahun 202 Hijriah. Nah, yang kelima yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad ibnu Saurah ibnu Musa ibnu Adakhlaq Sulaimi Al-Bagi At-Tirmidzi. Beliau adalah seorang muhaddis yang dilahirkan di kota At-Turmuz
sebuah kota kecil di pinggir utara Iran. Yang terakhir Imam An-Nasai. Imam An-Nasai ini nama lengkapnya yaitu Abu Abdir Ahmad bin Syuaib Bahar. Nama beliau dinisbahkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Oke. Mungkin sekian materi tentang mukharij hadis as-sittah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aswabinallah wal khata'u minni wa minasyaiton. Selanjutnya yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Isa Muhammad ibnu Saurah ibnu Musa ibnu Ad-Dahlak As-Salami Al-Bugi At-Tirmidzi. Beliau adalah seorang muhaddis yang dilahirkan di kota At-Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Zulhijjah tahun 200 Hijriah atau 824 Masehi. Imam Bukhari dan At-Tirmidzi ini adalah salah satu daerah di daerah Warun atau Nahar. Karya-karya beliau ya ini, beliau menyusun kitab Sunan dan kitab Ilalul Hadis. Kitab Sunan ini sangat bagus sekali, banyak faedah-faedahnya dan hukum-hukumnya. Setelah selesai kitab ini ditulis, menurut pengakuan beliau sendiri, dikemukakan kepada ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan. Ulama-ulama tersebut meridhoinya serta menerimanya dengan baik. Imam At-Tirmidzi pernah berkata, barang siapa yang menyimpan kitab saya ini di rumahnya, seolah-olah di rumahnya ada seorang nabi yang selalu berbicara. Itu ujarnya. Karya-karya beliau yakni ada kitab Ilal. Terus yang kedua ada kitab Tarik, ketiga kitab Al-Zuhud, yang keempat adalah kitab Al-Asma wal Kulna, dan lain-lain. Banyak lagi kitab-kitab yang telah diterbitkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Selanjutnya adalah Imam An-Nasai. Imam An-Nasai ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdir Ar-Rahman ibnu Syuaib Al-Bahr. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Seorang muhadis putra Nasa yang pintar lagi sangat takwa ini memilih negara Mesir sebagai tempat bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Di kota Nasa, beliau tumbuh melalui masa kanak-kanak. Di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Quran, menerima sebagai disiplin ilmu dari guru-gurunya. Nah, karya-karya dari Imam An-Nasai ini sangatlah banyak. Yang utama adalah Sunanul Kubro yang akhirnya dikenal dengan nama Sunan An-Nasai. Kitab Sunan ini adalah kitab yang muncul setelah syukron ala ikhtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.